Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini kita akan coba belajar Microsoft Excel. Oke, lanjut saja. Kalau kita perhatikan, Excel itu adalah program pengolah data. Kalau Microsoft Word adalah program pengolah dokumen. Kurang lebih seperti itu. Langsung, ini penampilan di desktop Microsoft Excel. Ini menggunakan Microsoft Excel 2019. Kalau di tampilan di menu ini ada. Oke, seperti biasa, baik aplikasi yang lain, Word, Excel, PowerPoint dan sebagainya, sama dengan mengeklik simbol Microsoft Excel, maka akan muncul Microsoft Excel seperti ini. Saya gunakan Microsoft Excel 2019. Pertama-tama kita pilih blank workbook. Oke, kita klik. Oke, ini tampilan awal dari Microsoft Excel. Saya jelaskan dulu sekali lagi, ini adalah program pengolah data. Jadi kita latihan untuk mengolah data, tapi juga saya akan memberikan cara menulis atau mengolah dokumen di Microsoft Excel juga. Yang pertama ini ada Customize Quick Access Toolbar. Nih, kalau diklik sini, misalnya mau print preview, ini bisa ditambah-tambah, silahkan open misalnya. Nah, di sini bisa ditambah-tambah. Oke, sama halnya dengan Microsoft Word, di sini juga ada menu. Oke, selain menu ini, dari menu home, insert, ini terdiri dari sub menu beberapa. Ini page layout, ini juga terdiri dari beberapa menu. Kemudian formulas, ini juga ada beberapa. Nanti kita bahas satu persatu dalam video ini dan video-video yang lain. Oke, yang penting kita permulaan dulu. Oke, yang pertama tadi sudah menu dan sub menu. Ini ada, kalau di home ada kaliber, font, alignment, number, style dan sebagainya. Oke. Kemudian yang selanjutnya yaitu di sini ada sheet. Ini sheet. Ini kalau nampak begini bisa. Ini sheet. Sehingga dari sheet ini bisa dikatakan juga worksheet. Worksheet. Misalnya ini satu, ini worksheet. Oke. Kemudian dari sheet pertama dulu. Sheet pertama di sini ada kolom ini. Kalau di Microsoft Excel itu bentuknya kotak-kotak. Ini kolom. Kolom ditandai dengan huruf abjad A, B, C, D dan seterusnya sampai banyak sekali. Kemudian di sini ada baris. Baris ditandai dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke ya, paham? Kemudian pertemuan antara kolom ini, misalnya ini kolom dengan baris, ini kotak dinamakan sel. Oke ya, dinamakan sel. Misalnya kita klik di sini, maka dalam name box, ini ada name box, ini tertera A1, kolom A pada baris 1. Oke ya. Kemudian misalnya kita acak di sini. Oke, di sini ini E7, kolom E baris ke-7. Nah, ini di name box ini tertera sel mana yang kita klik.
ini namanya sel. Oke, langsung saja kita belajar menulis dulu. Kita belajar menulis dulu untuk di Microsoft Excel. Dalam menulis di Excel, terserah mau nulisnya di mana. Oke ya. Kemudian misalnya mau menulis pertama, misalnya kita contoh membuat surat tugas saja. Oke, kita membuat surat tugas. Misalnya dalam surat tugas kita ada kata pemerintah Kabupaten Jaya. Ini sebagai contoh saja. Kemudian Dinas Pendidikan, nah seperti ini, Pemuda dan Olahraga, atau terserah pada istilah sekarang SMP Negeri 1 Sukamaju. Oke. Kemudian biasanya di sini ada nama jalan, alamat Jalan Bunga Raya nomor 45, kode pos 5545. Misalnya seperti ini. Oke, kita nulis dalam satu kolom dulu, ini satu kolom A misalnya, di A1, A2 dan seterusnya. Oke, misalnya di sini surat tugas seperti ini. Oke, kemudian setelah surat tugas biasanya di sini ada nomor misalnya 142, bebas ini misalnya. Ini sebagai contoh saja untuk penulisan. Nah seperti ini misalnya. Kemudian setelah ini biasanya yang bertanda tangan di bawah ini, yang bertanda ini. Oke, titik 2. Oke ya, misalnya dalam penulisan di bawah yang bertanda tanda di bawah ini biasanya nama, misalnya maju 1 kolom, di kolom B nama. Oke, jabatan, nip dulu, nip. Oke, jabatan. Oke, kemudian yang berikutnya menugaskan kepada. Oke, langsung di sini menjorok satu lagi, nama ya, ini, kemudian jabatan. Oke, di sini berarti untuk melaksanakan tugasnya, untuk Oke, ini sebagai contoh penulisan saja. Setelah itu penutup biasanya. Demikian tanggung jawab. Oke ya, ini contoh penulisannya bebas nanti. Yang penting kalian paham cara menulis di Microsoft Excel. Oke. Setelah ini langsung kita atur, kita menyesuaikan nama dulu. Nama
kita pepetkan sedikit. Oke, seperti ini ya. Oke, kemudian nanti di sini ada titik 2 yang C kita pepetkan secukupnya. Oke, seperti ini nama. Setelah ini titik 2 tik. Nah, ini titik 2. Setelah titik 2 bebas mau di copy atau membuat lagi, terserah. Tapi enaknya kalau hal serupa tinggal kita klik, terus ada kotak kecil di sini sampai dengan tanda plus hitam di sini, kita tarik saja, maka sudah sama seperti ini. Ini juga sama. Kalau model copy, kita copy satu dengan cara klik Ctrl C secara bersamaan, kemudian area copy ini ditarik dengan gelap-gelap seperti ini, langsung kita arahkan di sini blok. Oke, kita Ctrl V atau Ctrl ya paste dengan Ctrl V, ini juga bisa. Oke ya, ini cara cepatnya. Kemudian setelah membuat seperti ini, kita ini kan masih belum ada aturan, kita jadikan satu sel. Ini kan satu sel seperti ini, kita jadikan satu sel, kita tarik. Oke, misalnya sampai sini. Oke ya, sampai sini kita klik Make and Center. Make and Center ini tujuannya untuk menggabungkan sel. Nah, sehingga A sampai H ini, A sampai H, kolom A sampai H ini jadi satu sel. Oke, paham ya? Sama, ini juga sama. Nah, seperti ini sama. Oke, nah, paham ya? Kemudian surat tugas juga sama. Ini untuk latihan Make and Center. Oke, setelah ini juga sama. Oke, kemudian ini sama. Oke, seperti ini sampai sini, paham ya? Oke, misalnya di sini kita kasih nama Dokter Andes, misalnya Dadap Suradap. MSI misalnya. Oke, kemudian NIP misalnya 1 2 3 4 5. Saya ini ambil contoh saja. Oke, terus jabatan misalnya kepala sekolah. Oke, di sini misalnya yang akan diberi tugas misalnya Muhammad seperti ini misalnya. Ini bebas misalnya, ini sebagai contoh saja. Kemudian jabatan guru matematika misalnya. Oke, sampai sini paham ya? Oke, setelah ini juga sama. Nah, oke, nah seperti ini. Mungkin ini juga sama ya. Oke, nah ini kan kepotong. Oke, kalau seperti ini kepotong, kita menggunakan ini kan, kalau di Microsoft Word ini ada rata kiri, tengah, dan rata kanan. Kalau di sini juga sebenarnya ada, dengan cara klik kanan ya, format cell seperti ini, kita pilih alignment. Oke, di sini kita pilih justify. Oke,
klik OK. Terus kemudian ini ditarik satu baris, tidak apa-apa. Nah, maka rata kanan kiri. Oke, sampai sini paham. Setelah itu kita membuat garis. Oke, klik seperti ini. Setelah seperti ini, diblok dengan cara, nah ini blok, klik kanan, format cell. Oke, border bawah. Kemudian di sini juga ada pilihan border besar. Nah, oke, terus biasanya huruf ini juga besar. Oke, ini miring. Oke, seperti ini. Setelah itu kita di sini biasanya ada tanggal, misalnya Maju Jaya 26 Juli 2021. Di sini kepala sekolah ya. Di sini kita linkkan saja. Cara ngelink, klik sama dengan, terus klik sini. Maka secara otomatis di sini sudah muncul. Terus klik lagi kepala sekolah, namanya Dr. Andes Dadap Suratap. Oke. Dan untuk nip di bawah bisa menggunakan rumus, yaitu sama dengan, terus klik nip, terus dan, terus nip seperti ini. Oke. Setelah itu enter saja, maka secara otomatis nip terekam di sini. Dan data yang di sini, misalnya yang di atas ini dirubah, maka yang di bawah juga berubah. Misalnya ini bisa ganti aset, maka di bawah juga sudah otomatis berganti. Oke, kita undo dulu, biarkan seperti ini. Kita biasanya ini garis bawah. Oke, ini ya, paham. Selanjutnya bagaimana cara mengatur halaman di Microsoft Office Excel, di Microsoft Excel ini, biar kita ngeprint nanti cetaknya bagus. Oke, yang pertama di page layout. Untuk mengatur halaman, page layout, custom margin. Oke ya, custom margin. Di sini kita klik horizontally. Ini kalau horizontally, sini sampai sini ini horizontal, nanti letaknya. Kemudian kita page stop, page ini 4. Kalau mau dicetak di F4, maka di print. Nah, di sini ini paper properties. Oke ya, paper properties. Kemudian di document size, user definite, pilih. Oke. Kalau kertas kita yang user definite ini diganti dengan kertas F4. Oke, di kertas F4, F4 seperti ini. Ukurannya 21,5, tapi karena ini milimeter sehingga 215. Di sini diganti 330. Nah, seperti ini. Oke, kita save, kita oke. Nah, maka secara otomatis kertasnya F4. Oke, ini sudah berubah menjadi F4. Ini cara mencetak, tinggal di print, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, ini untuk lembar kerja di Microsoft Excel. Ini kalau ada garis putus-putus di sini berarti itu batas cetak. Dan ini bagaimana cara
biar full. Ini ada scale, diklik saja. Nah, ini sudah pindah di sini, artinya kalau kita print preview lagi ini sudah hampir penuh dengan halaman. Oke, ini sekedar untuk cara menulis, tapi kalau tulisan seperti ini alangkah baiknya di Word. Oke, kemudian sheet ini bisa diganti, misalnya ini diganti latihan 1. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk latihan 1. Selanjutnya misalnya kita ingin membuat daftar hadir. Oke, langsung sama. Pertama kita menulis daftar hadir, misalnya di sini rapat wali siswa dengan komite sekolah, seperti ini. Misalnya membuat daftar hadir hari, misalnya hari apa, hari tanggal, kemudian di sini hari, biasanya tanggal digabung. Nah, seperti ini. Terus kemudian ada acara. Oke, acara. Setelah itu kita membuat kolom. Pertama kita untuk nomor di sini. Nah, hanya di sini biasanya kalau daftar hadir di sini ada nomor, kemudian nama, kemudian alamat. Di sini misalnya ada jabatan atau dalam kurung unsur. Kemudian setelah unsur ini ada tanda tangan. Oke, kemudian kita atur dengan cara klik di sini. Misalnya ini yang mau diperbesar, maka ini yang ditarik seperti ini. Oke, alamat sama. Kemudian kalau perbesarnya sama, kita blok di atas ini, kita tarik secara bersamaan, tarik salah satu, maka besarnya sama. Oke ya, ini untuk membuat contoh membuat tabel daftar hadir. Misalnya ini kebesaran bisa seperti ini. Oke, kemudian biasanya di sini titik 2. Oke ya. Setelah itu sama seperti di awal tadi, ini di merge and center seperti ini ya. Kemudian sama merge and center. Oke, kemudian ini ditarik, di blok, terus pilih rata tengah. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya sebelum membuat kotak, artinya ini di tabel, ini sama dengan tabel, kita tulisi nomor urut dulu, bisa nomor urut dulu seperti ini. Oke, kita biasanya ini menggunakan rata tengah. Oke, dan nomor urut ini bisa manual, bisa otomatis. Misalnya diperkirakan yang akan hadir 30 orang, sama seperti tadi, kita blok ini. Ada kotak kecil di sini, kelihatan ya, ada kotak kecil di sini. Terus sampai dengan tanda seperti ini, kita klik, tahan, tarik sampai dengan 30. Oke, nah maka secara otomatis ini nomor pengurutan untuk sampai dengan 30. Di sebelah sini pun bisa, biasanya seperti ini. Nah,
kita membuat, nah seperti ini, biasanya ini di tengah. Nah seperti ini ya, langsung kita blok, kita urutkan sampai dengan 30. Nah, maka akan jadi seperti ini. Oke. Dan setelah itu untuk membuat baris, membuat di garis, di kolom, di tabel, ini diklik kanan, format cell. Ingat format cell, ini garis tepi, semua tepi membuat garis, dan ini pilihan garis. Oke. Kemudian kita klik garis tengah, maka semuanya akan tergaris. Ya, ini membuat tabel dengan cepat. Misalnya di sini pimpinan musyawarah atau rapat siapa, biasanya diisi manual. Oke. Nah, ini cara cepat membuat daftar hadir. Oke. Ini cara cepat bagaimana membuat daftar hadir. Oke, langsung kita preview print. Nah, maka akan seperti ini kan. Nah, kita sesuaikan lagi, kita atur. Oke. Pertama, kita ke page layout. Oke. Kita di sini untuk page posisi kita di tengah. Langsung ke page layout, margin, custom margin. Nah, center on page kita horizontally. Nah, maka ini posisi di tengah. Kalau vertikal, ini posisi tengah tapi di vertikal. Oke, ini ya. Oke. Kalau ingin mencetak pada halaman ini tanda putus-putus belum, halaman batas cetak belum ada, maka sama dengan halnya tadi pada halaman yang pertama, pada pelajaran yang pertama, sama page custom margin di page layout front page, kita pilih di sini. Misalnya tadi sudah mengatur di printernya, tadi mengatur di maka di sini sudah otomatis ada namanya di sini, kertas F4 yang kita buat tadi. Oke, kita pilih aja. Oke. Nah, ini sudah sesuai, hari putus-putusnya ini sudah satu halaman. Maka kalau kita print preview, hasilnya seperti ini. Nah, ini bagus kan. Oke. Ini untuk pencetakan berdiri atau potariat. Misalnya kok seperti ini, garisnya nabrak seperti ini. Nah, ini garisnya nabrak, kalian kelihatan. Maka kalau di print ini akan misah-misah. Nah, yang satunya di sini, separuhnya lagi di sini. Nah, seperti ini. Ini karena apa? Karena ini dianggap dua halaman, ini dan ini dua halaman. Maka skalanya kalau seperti ini diperkecil. Nah, ini diperkecil. Oke. Kemudian apabila terlalu banyak atau mau nambah, itu gampang. Oke, kita yang nambah dulu. Misalnya pesertanya lebih dari 30 sampai dengan 40. Oke ya, maka ini garis ini bisa di copy. Oke, copy ya. Kita di sini paling bawah. Ini kalau copy ini sudah ada bintik-bintik garis. Kita paling bawah, ini bawah 30, kita klik kanan, insert to copy. Nah, setelah itu dari 29 ini nomornya kita urutkan lagi. Oke, dari 29 ini kita urutkan lagi. Oke, kemudian apabila
pesertanya hanya 25. Nah, ketika pesertanya hanya 25, tinggal ini di bawahnya 25, kita blok sampai dengan terakhir. Kita klik kanan di apa? Ini nomor di samping kiri. Kita klik kanan, kita delete. Maka tinggal 25. Oke ya, ini untuk membuat tabel daftar hadir. Oke, untuk selanjutnya kita membuat daftar hadir untuk kehadiran mingguan, bulanan. Oke, kita misalnya daftar hadir siswa. Oke, ini untuk daftar hadir siswa. Biasanya di sini ini ada nomor, kemudian nama, terus kemudian di sini di sini ada bulan, misalnya bulan. Oke, bulan ya. Setelah nomor, nama, kemudian di sini tanggal. Oke ya, kita atur lagi, nomor kita perkecil, nama agak kita perbesar. Oke, tanggal biasanya sampai 31, 1, 2. Oke, ini bisa ditarik seperti tadi tarik ke vertikal ya, secara vertikal, sekarang horizontal. Kalau ada angka seperti ini, kita blok, kemudian kotak kecil sini, nah sampai muncul tanda plus hitam. Ini kan kalau ini putih, hitam sini, kita tarik sampai dengan 30. Nah seperti ini sampai dengan 31. Oke, nah kan panjang. Oke, tinggal kita perkecil. Caranya kita blok kolom sampai dengan 31 ini, kita perkecil dengan menarik salah satu setelah diblok ya. Oke, maka di sini secara otomatis ukurannya sama. Kemudian tanggal di sini kita mark and center di home ya. Nah seperti ini, maka jadi mark and center. Oke, terus ini nomor biasanya terletak di tengah. Oke, misalnya jumlah siswanya ada 15 lah. Oke, misalnya seperti ini, 15. Kita buat contoh saja 15. Nah seperti ini, kita rata tengah seperti ini. Kita garis dulu, tidak apa-apa, biar kita gampang. Nah, ini garis tepi, garis tengah, maka akan seperti ini. Nah, di sini permasalahannya ini belum di tengah. Caranya sama, klik merge and center, klik, oke, merge and center. Nah, kita posisikan ini di tengah. Caranya kita blok menggunakan data middle elegant. Oke, ini top elegant, kemudian ini bottom elegant, artinya ini bawah, tengah, atas. Kita yang tengah, maka posisinya akan seperti ini. Oke, setelah itu misalnya ini beri warna, bisa warna, oke, dan kemudian ini kita warna menggunakan misalnya yang agak gelap apa terang. Nah seperti ini. Oke, ini untuk membuat daftar hadir. Intinya yang dipelajari cara membuat tabelnya, garisnya seperti ini. Oke ya. Kemudian misalnya di sini ada tambahan keterangan,
keterangan. Nah, biasanya di sini ada izin. Oke, izin. Terusan di sini ada sakit. Di sini ada alfa. Oke. Nah, untuk mengatur ini kita sambungkan dengan ini, maka sama. Ini sampai dengan alfa. Ini kita klik make on center. Kemudian nah, seperti ini ya. Iya, ini. Atau mau bebas, misalnya formatnya tidak seperti ini, bebas. Yang penting saya menyampaikan ini untuk pembelajaran. Oke. Kemudian ini ya, setelah seperti ini, untuk menggaris ini di blok dulu, klik kanan, format cell, garis tepi, garis tengah. Oke, maka akan jadi seperti ini. Nah, ini untuk diwarnai berbeda juga bisa. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk pembuatan tabel. Kemudian ini daftar siswa, tarik sampai dengan terakhir sini make on center. Nah, oke, ini untuk pembuatan daftar hadir. Oke, kemudian kalau yang ini kalau ini mau kita cetak, kita atur halaman sama dengan halaman yang pada halaman yang sebelumnya, namun ini kertasnya landscape seperti ini landscape. Oke, paham ya? Oke, kita pilih kertasnya yang F4, kemudian landscape, maka klik OK. Nah, ini tertera garis putus-putusnya di sini, artinya nanti ini akan tercetak di halaman kedua. Dua halaman, ini terdiri dari dua halaman. Maka untuk menyesuaikan skalanya kita perkecil. Nah, sehingga putus-putusnya ini berpindah di sini. Ya, ini tidak kepotong dalam pencetakan. Maka hasilnya jika di print preview, maka hasilnya seperti ini. Oke. Nah, ini hasilnya seperti ini. Oke ya. Oke, ini untuk pencetakan, pengaturan kertas dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya yaitu kita belajar operasi dalam Microsoft Excel, yaitu penjumlahan, perkalian. Prinsip penjumlahan ini kalau kita contoh ada soal seperti ini yang perlu kita ketahui, prinsip matematika apabila ada operasi penjumlahan dan perkalian itu akan didahulukan dengan perkalian apabila tidak ada tanda kurung. Oke, sebagai contoh, kalau seperti ini misalnya 3 tambah 2 kali dengan mengeklik tanda bintang 4, maka akan hasilnya 11. Tapi sebenarnya apabila ada operasi seperti ini, yang betul yaitu sama dengan kita buka kurung, kemudian 4 ditambah 3, oke, tutup kurung kali 5. Ini yang benar. Oke, ini cara pertama, yaitu dengan mengeklik kita satu-satu angka yang ada di sini dengan manual. Oke ya, jadi kalian harus diketahui apabila seperti ini penjumlahan dulu baru dikalikan dengan cara kurung. Ini pun sama, misalnya dengan cara 2 sama dengan klik di kolom B baris 4, yaitu 3 tambah 2 kali 4, seperti ini. Kemudian ini juga sama
sama dengan buka kurung 4 ditambah 3 tutup kurung kali 5. Oke ya, enter. Maka akan hasilnya seperti ini. Ini cara operasi penjumlahan pengurangan, mungkin nanti ada pembagian dan sebagainya di dalam Excel. Oke, tapi untuk yang pertama kita penjumlahan dan perkalian. Selanjutnya penjumlahan secara vertikal dan penjumlahan secara horizontal. Yang penjumlahan yang secara vertikal ini ada dua cara. Yang pertama sama dengan, kemudian klik ini pada angkanya ditambah seperti ini, terus juga seperti ini ditambah terus urut bawah 46. Tapi ada yang lebih cepat, yaitu klik di sini kita auto sum. Nah, ini klip-klipnya 12 sampai 18, tinggal enter. Oke. Penjumlahan secara horizontal prinsipnya sama. Cara 1 sama dengan klik di 12 tambah 16 tambah 18, maka hasilnya sama. Oke, ini cara duanya sama, yaitu klik di tempat yang akan jumlah, yaitu klik auto sum. Kalau klip-klipnya di sini, ini artinya ini yang dijumlah. Karena kita yang horizontal yang akan dijumlah, kita klik tarik seperti ini. Oke, maka hasilnya seperti ini. Paham ya? Ini untuk prinsip penjumlahan di Microsoft Excel. Oke, apabila ada permasalahan seperti ini, mari kita belajar bareng-bareng menghitung nilai suatu sekolahan, yaitu ada nilai tugas T1, T2, T3, kemudian ada UTS, UAS, project, kemudian di sini kita disuruh menghitung total nilai, kemudian rata-rata. Artinya rata-rata di sini nanti ada, artinya di sini nanti ada keterangan lulus dan tidak lulus. Oke. Yang pertama kita menghitung total nilai. Oke, ini menggunakan, kita klik saja seperti ini. Oke ya. Kita klik auto sum. Nah, seperti ini klip-klipnya di sini. Oke. Kita enter, maka akan hasilnya seperti ini. Atau juga bisa kita klik seperti ini, kemudian baru auto sum. Ini hasilnya sama, akan muncul. Dan alangkah baiknya jika kalau sudah seperti ini, ketemu satu seperti ini, karena ini rumusnya sama, kita tarik ini pada kotak kecil dan kursor berubah menjadi hitam plus seperti ini, kita tarik sampai tabel terakhir, maka secara otomatis ini sudah terjumlah semua. Oke, ini ya. Kemudian menghitung rata-rata, artinya rata-rata dari T1 sampai dengan project. Oke, cara menghitung rata-rata, klik di kolom rata-rata, sama dengan kita tulis rata-rata itu kalau dalam bahasa Excel average. Nah, ini ada seperti ini, kita klik saja, klik 2 kali, kemudian hitung, klik kotak atau angka yang akan dihitung rata-ratanya seperti ini. Oke, setelah seperti ini kita klik enter, maka rata-rata dari T1 sampai project ini rata-ratanya 6,6. Dan apabila sudah seperti ini, ada satu yang sudah jadi, kembali lagi klik yang ada di kotak yang kecil, kursor berubah warna hitam, kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini, sehingga kita memudahkan, mempercepat pekerjaan kita, sehingga rata-rata nilai sudah bisa diketahui. Oke, kemudian keterangan lulus atau tidak lulus. Oke, misalnya kita membuat
logika apabila 70 lebih sama dengan atau lebih besar atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan 70, ini ya 70, nilai 70, rata-rata 70 ini lulus. Oke, ini akan lulus. Tapi apabila kurang dari nilai 70, maka tidak lulus. Ini menggunakan menggunakan rumus if. Oke, kita coba di keterangan. Kita sama dengan jika, kita logika saja, jika nilai rata-rata, ini nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan 70, oke ya, titik koma, maka keterangannya lulus. Seperti ini, titik strip 2 di atas, kutip 2. Oke, setelah itu kita pisahkan lagi titik koma. Oke, terus selain itu berarti tidak lulus. Artinya apabila tidak memenuhi kriteria 70, nilai 70 atau lebih, maka keterangannya tidak lulus. Logikanya seperti itu. Tanda kutip 2, strip 2 ya, kemudian tutup kurung, enter. Maka 6,66, nilai rata-rata 66,00 berarti tidak lulus. Dan apabila sudah kelihatan satu seperti ini, sama, yaitu kita lihat kotak kecil di sini, kemudian kursor berubah warna, arahkan di sini berubah warna hitam plus, maka tinggal tarik saja sampai halaman terakhir. Nah, maka kita bisa melihat ini yang lulus. Kalau yang 72 ini lulus, yang di bawah 70 itu tidak lulus. Ini semuanya sudah bisa dihitung. Ini oke, ini cara penjumlahan. Kemudian ini untuk rumus if sebagai bonus saja, nilai rata-rata. Silahkan belajar. Ini kalau sudah bisa membuat seperti ini, siap untuk bisa bekerja di kantoran. Demikian, terima kasih.